Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam kajian rutin kita Selasa malam Rabu dengan kitab yang akan kita bacakan, yaitu Syarhu Risalati Ba'di Fawaidi Suratil Fatihah, membahas tafsir surat Al-Fatihah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Shaleh bin Fauzan Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti manhajnya, mengikuti tata cara beragamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan tentang rukun ibadah sebagaimana tafsir Al-Fatihah. Ketika kita beribadah tidak boleh hanya mengandalkan rasa takut saja. Di dalam hati kita harus ada perasaan berharap ibadah kita diterima. Di dalam hati kita harus ada perasaan cinta. Kita beribadah karena cinta kepada yang menyuruh kita beribadah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian banyak nikmat. Jadi ibadah yang kita kerjakan itu tidak terasa berat. Justru kita merasa butuh. Rasanya kalau meninggalkan sholat sekali saja, itu rasanya sangat-sangat berdosa. Nah, orang kalau sudah nikmat dengan ibadah, ketinggalan sholat jamaah saja, entah mungkin karena lalai atau karena asik dengan dunia, dia merasa menyesal. Nah, itu berarti dia sudah merasakan nikmatnya ibadah. Ya. Jadi di dalam ibadah kita tidak boleh hanya mengandalkan rasa takut saja. Orang-orang yang mengandalkan rasa takut saja dikatakan oleh para ulama mereka adalah kelompok Khawarij. Di antara karakter orang-orang Khawarij yaitu mudah sekali mengkafirkan orang yang berbuat dosa karena kebodohan, mudah menganggap rendah atau meremehkan orang yang berbuat dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan di dalam kitab Madarijus Salikin juz yang pertama halaman 176, wa kullu ma'siyatin uyyirat biha akhaka, setiap maksiat yang dijelek-jelekan pada saudaramu, fahiya ilaika yahtamilu an yurida bihi
annaha sa'iratun ilaika wala budda an ta'malaha, maka dosa itu akan kembali kepadamu. Maksudnya engkau juga bisa melakukan dosa yang sama. Itu akibat kita menjelek-jelekan orang yang berdosa. Jadi kalau ada orang yang berdosa, hukumnya terlarang kita menjelek-jelekan dia. Yang wajib kita menasihati. Kalaupun misalnya menyebut sebagai contoh, tidak disebutkan namanya. Ada orang tangga saya melakukan ini, tapi nggak disebut namanya. Ya, jadi tidak terkena hukum menjelek-jelekan orang yang berdosa. Karena menjelek-jelekan orang yang berdosa itu berbeda dengan nasihat. Itu ciri-ciri orang Khawarij, kata para ulama, mereka mudah sekali menumpahkan darah kaum muslimin tanpa hak. Menumpahkan darah kaum muslimin dengan cara apa? Dengan cara apa saja, tergantung tingkat kecanggihannya. Dulu mungkin dengan panah, dengan pedang. Sekarang dengan bom. Nah, mudah sekali menumpahkan darah kaum muslimin tanpa hak. Kemudian ada lagi, mudah sekali menghina atau menghujat penguasa muslim, baik yang soleh penguasa tersebut maupun penguasa muslim yang kurang soleh. Nah, ini yang banyak yang belum siap menerima. Nanti dibawakan dalil-dalilnya. Apakah sudah pernah ada? Pernah ada. Di zaman Rasulullah SAW ada orang yang mencela penguasa, padahal penguasanya soleh. Siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah menjadi penguasa di Madinah. Dicela di depan umum, dihujat di depan umum. Siapa namanya? Dzulkhuwaisirah. Dzulkhuwaisirah ini adalah orang yang pertama kali memberikan contoh yang buruk, mencela penguasa di depan umum. Ya. Hampir orang ini dipenggal lehernya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dilarang oleh Rasulullah karena Islam belum begitu kuat, khawatir bisa menimbulkan fitnah. Ya, jadi musuh-musuh Islam nanti akan mencemarkan. Tuh lihat seorang nabi yang bernama Muhammad menyembelih saudaranya sendiri. Nah, jadi jelek nanti. Sehingga Rasulullah melarang atau menghentikan Umar bin Khattab untuk tidak memenggalnya, dibiarkan, karena madorotnya lebih besar. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari, nomor hadisnya 7144 dan Imam Muslim 1839. Rasulullah bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'i muslimi fima ahabba wa kariha. Dengarkanlah dan taatilah ya, kepada penguasa. Kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa bagi seorang muslim, baik penguasa tersebut menyampaikan sesuatu yang dia sukai atau yang dia benci. Malam yu'mar bimaksiatin, selama penguasa tersebut memerintahkan sesuatu yang tidak mengandung maksiat, maka hukumnya wajib mendengar dan wajib taat. Fa idza umira bi maksiatin, namun jika penguasa tersebut, penguasa di sini berarti apa? Presiden, raja, sultan. Jika penguasa tersebut menyuruh perkara yang mengandung maksiat, fala sam'a wala ta'ata, maka tidak wajib mendengar dan mentaati kalau perintahnya mengandung maksiat. Demikian juga Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan nasihat
la yasluhu linnasi, masyarakat itu tidak bisa menjadi baik illa amirun adilun au jairun, jika hidup tanpa pemimpin. Ya, masyarakat itu tidak akan baik keadaannya kalau kosong dari pemimpin. Bahaya. Ya. Yang memerintahkan polisi, yang memerintahkan aparat itu siapa? Penguasa. Kalau tidak ada pemimpin, tidak ada yang berhak memerintah aparat. Ya. Akan terjadi ketidakstabilan, keamanan, bahaya. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan masyarakat tidak akan baik kecuali ada pemimpinnya. Walaupun pemimpinnya itu jair, tidak soleh. Lebih baik suatu negara dipimpin oleh pemimpin yang jahat daripada tidak ada pemimpin, lebih berbahaya lagi. Ya. Syukur-syukur adil. Ini yang diharapkan. Fa ankaru qaulahu. Ada yang tidak senang dengan perkataan Ali bin Abi Thalib. Lalu bertanya, "Au jair, apakah masyarakat akan menjadi baik walaupun dipimpin oleh pemimpin yang jahat?" Gitu ya. Faqala Ali bin Abi Thalib menjawab, "Na'am, iya. Yu'amminus sabila wa yumkinu min iqamati sholawati wa hajjil baiti." Walaupun suatu negara dipimpin oleh pemimpin yang jahat, dia akan memberikan jaminan keamanan, ya, karena akan memerintahkan para aparat untuk menjaga stabilitas keamanan dan memungkinkan ibadah-ibadah sholat dan ibadah haji. Ya. Alhamdulillah di negeri kita belum ada orang yang sholat dilarang. Ada orang yang sholat dilarang? Tidak ada. Sholat berjamaah dipermudah, sholat Jumat dipermudah, ibadah haji juga dipermudah. Ini maksud dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Tanpa adanya penguasa bisa terjadi ketidakstabilan keamanan, ya. Bisa dilihat di dalam kitab Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib karya Muhammad Ar-Razi juz 13 halaman 204. Demikian juga Rasulullah SAW memberikan nasihat berhati-hati dari sifat-sifat yang buruk yang dimiliki oleh orang-orang Khawarij. Di antara ucapan Rasulullah SAW yang dikeluarkan Imam Ahmad, Imam At-Tabrani dan yang lainnya, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, man arada an yansaha li sultanin, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, fala yubdilahu alaniyatan, maka janganlah dia menasihati di depan umum dengan terang-terangan, enggak boleh. Yang mengatakan enggak boleh siapa? Rasulullah SAW. Walakin liyakhud biyadihi fayakhlu bihi, akan tetapi ambillah tangannya, maksudnya ajaklah, ya, dan bersepi-sepilah dengannya, berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadaka wa illa kana qad adalladhi alaihi lahu. Jika penguasa tersebut menerima nasihatmu, itulah yang diharapkan. Namun jika tidak menerima nasihatmu, sungguh engkau telah menunaikan kewajiban. Ya, menasihati penguasa itu kewajiban, fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menunaikan, yang lainnya gugur. Ini yang mengatakan Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita diberikan pemimpin yang zalim, bisa jadi itu adalah bentuk siksaan Allah kepada rakyat yang belum bertakwa. Ya. Ukurannya mayoritas. Rakyat Indonesia ini mayoritas bertakwa atau bermaksiat.
Jadi perlu disensus berarti ya. Perlu disensus ya. Mayoritas rakyat Indonesia ini bertakwa atau kurang bertakwa. Ya, ketika azan dikumandangkan, banyak yang malas-malesan ke masjid atau banyak yang rajin ke masjid. Nah, itu aja. Bisa diukur kan? Ya, bisa diukur. Ya. Maka boleh jadi pemimpin yang zalim itu adalah bentuk siksaan Allah kepada rakyat yang kurang bertakwa. Ya. Apa dalilnya? Allah SWT berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'don bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim sebagai pemimpin bagi sebagian yang lain, disebabkan amal yang mereka lakukan. Al-An'am ayat 129. Ya, jadi penguasa yang zalim itu bisa jadi adalah salah satu bentuk peringatan untuk rakyat yang zalim. Ya. Dan dari zaman ke zaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sikapnya terang benderang, ya, sikapnya jelas. Bagaimana berinteraksi dengan penguasa muslim yang zalim. Tetap taat dalam aturan selama aturan yang dikeluarkan oleh penguasa tidak bertentangan dengan agama. Selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan agama. Dan tidak melakukan pemberontakan. Ya. Persyarikatan Muhammadiyah juga demikian. Contoh teladan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah di antaranya Al-Ustadz Abdul Rajak Fahrudin rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau telah memberikan keteladanan ketika beliau memohon kepada Presiden Soeharto untuk mundur. Presiden Soeharto rahimahullah ta'ala, dengan cara apa beliau meminta mundur? Dengan cara mengirim surat dengan bahasa yang paling halus. Bahasa Jawa yang paling halus namanya apa? Kromo inggil. Ya. Ini adalah manhajnya Ustadz Abdul Rajak Fahrudin rahimahullah ta'ala, Ketua PP Muhammadiyah berapa periode? Lebih dari 2 periode ya. Ya. Beliau tidak menghujat Presiden Soeharto di depan umum, tidak. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, khiyaru a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim wa siraru a'immatikumul ladzina tubghidunahum. Kila ya Rasulullah, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Kebalikannya, sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Ya. Kalian melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Kemudian ada yang berkata, wahai Rasulullah, tidaklah kita menentang mereka dengan pedang. Maksudnya adalah, bolehkah kita keluar membawa senjata untuk memberontak? Rasulullah mengatakan tidak boleh. Ya. Tidak boleh. La ma aqamu fikum as-shalah. Ya. Selama mereka masih salat, kita tidak boleh melakukan pemberontakan. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah amalannya saja dan janganlah melepas ketaatan kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1855. Nasihat Rasulullah SAW ini diamalkan oleh seorang tabi'in
yaitu diantaranya Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Beliau mendengar sahabat Nabi Abdullah bin Zubair, yaitu cucunya Abu Bakar As-Siddiq, dan seorang tabi'in Sa'id bin Zubair, keduanya dipenggal oleh penguasa yang jahat. Siapa? Hajjaj bin Yusuf. Beliau Hasan Al-Basri, seorang tabi'in dan sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, tidak memprovokasi rakyat untuk melawan penguasa dengan fisik. Ya. Dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau disiksa dengan cambuk yang kalau itu diarahkan ke gajah, pasti gajah mati. Imam Ahmad dipenjara karena beliau membela Al-Quran, membela surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, yaitu beliau dipaksa untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Beliau tidak mau. Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah. Gara-gara ucapan itu beliau dipenjara, dicambuk ratusan kali. Seandainya cambuk itu diarahkan ke gajah, gajah itu mati. Berarti Imam Ahmad kuat sekali ya. Luar biasa. Ya, punggungnya dicambuk sampai pingsan, tapi tidak sampai mati. Beliau bersabar, rela dipenjara, rela disiksa, dan beliau tidak menyuruh rakyat untuk memberontak. Karena kecerdasan beliau, karena alimnya beliau memahami hadis-hadis Nabi SAW, sehingga beliau bersabar sampai kemudian Allah berikan jalan keluar, dan akhirnya beliau keluar dari penjara dengan kemenangan. Jadi khalifah ketika beliau dibebaskan, pemahamannya kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan orang-orang yang menyimpang kebalikannya di penjara. Ya, ini adalah berkat dari kesabaran Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Padahal masa beliau itu mungkin ribuan, gampang sekali untuk memfatwakan memberontak kepada penguasa, namun beliau tidak melakukannya. Bahkan beliau mengatakan, seandainya aku punya doa yang mustajab, akan aku gunakan doa tersebut untuk mendoakan penguasa. Ya, karena penguasa yang soleh, berkat doaku itu kebaikannya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Beda kalau doa mustajab itu aku gunakan sendiri untukku, kebaikannya untuk diriku sendiri. Ini kelembutan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Walaupun beliau disiksa, beliau tidak pernah memprovokasi rakyat untuk memberontak. Ada sebuah perkataan yang sangat indah dari para ulama, kama takununa yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan rakyat, maka seperti itulah keadaan pemimpin kalian. Ya. Jadi keadaan pemimpin kita itu refleksi atau cerminan kita sendiri. Kita lihat kondisi Raja Saudi Arabia, ya seperti keadaan rakyatnya, gak jauh dari keadaan rakyatnya, terlepas dari segala kekurangannya. Raja Salman hafizahullah ta'ala, beliau itu hafal Quran, ya, itikaf selama Ramadan, tidak mau menerima tamu. Ya. Pernah ada tamu Presiden Amerika datang, beliau tidak mau menemui karena sedang itikaf. Ya. Beliau mewakilkan kepada pejabat lainnya untuk menyambut Barack Obama. Jadi kualitas ketakwaan penguasa sebagaimana rata-rata kualitas ketakwaan rakyatnya. Rakyatnya jauh dari agama, maka demikian juga pemimpinnya. Al-Kisah, ada seorang Khawarij datang menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata, wahai khalifah,
mengapa pemerintahanmu ini banyak dikritik oleh orang? Tidak seperti pemerintahan zamannya Abu Bakar dan zamannya Umar. Lalu dengan cerdasnya Ali bin Abi Thalib menjawab, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar, yang menjadi rakyat itu seperti saya, gitu ya. Dan orang-orang yang seperti saya, ya, sehingga stabil keamanannya. Sedangkan pada zamanku rakyatnya seperti kamu, dan seperti orang-orang seperti kamu. Baru terdiam dia. Ya. Bisa dicek dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, berikutnya penjelasan tentang tafsir rukun ibadah sudah selesai. Kita masuk ke tafsir ayat terakhir. Kalau pada ayat-ayat sebelumnya kaum muslimin itu ada yang beribadah ekstrim, ya, hanya mengandalkan rasa cinta saja. Demikian juga ketika menjauhi maksiat, bukan karena takut ke neraka, tapi karena hanya cinta saja. Ini juga keliru. Ada juga orang yang beribadah karena berharap saja, yaitu orang-orang Murji'ah. Ini juga keliru. Ada juga orang-orang yang beribadah karena rasa takut saja. Ini yang ada pada orang-orang Khawarij. Seorang muslim yang sempurna ketika dia beribadah, dia bisa menghadirkan ketiga-tiganya, rasa cinta, berharap, dan takwa. Ya. Kemudian pada ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Ayat terakhir, manusia dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan ayat terakhir dalam surat Al-Fatihah. Kelompok pertama al-mun'amu. Ya. Apa itu al-mun'amu? Al-mun'amu itu adalah orang yang mempelajari agama Islam dan mengamalkannya. Orang yang belajar seperti ini kemudian mengamalkannya. Namanya kelompok al-mun'amu. Yaitu orang-orang yang pertama dari kelompok al-mun'amu siapa? Para sahabat Nabi dan orang-orang yang meneladani mereka dengan jujur. Kemudian kelompok yang kedua, ya, al-maghdubu alaihim. Al-maghdubu alaihim. Jadi bentuk kalimat, bentuk katanya dalam bentuk sigo isim maf'ul. Bagi yang pernah belajar sorof, al-mun'amu orang yang diberi nikmat, ya. Berasal dari kata an'amta, ya. Sigo isim maf'ulnya al-mun'amu. Kemudian kelompok yang kedua al-maghdubu alaihim. Siapa mereka? Orang yang mempelajari agama Islam, tahu tentang kebenaran, tapi tidak mempraktekannya. Ya, dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Yang haram justru dilakukan, yang halal ditinggalkan. Ya. Dia tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Ya. Tapi dia tidak mengamalkannya yang wajib. Dan orang-orang yang masuk kelompok al-maghdubu alaihim, orang-orang yang pertama kali masuk kelompok ini adalah mereka orang-orang Yahudi dan yang memiliki kesamaan dengan karakter Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu pada dasarnya mereka itu adalah orang-orang yang alim, ya, namun mereka tidak mengamalkannya dengan kealimannya. Kemudian kelompok yang ketiga ad-dallun. Ad-dallin di surat Al-Fatihah itu i'rabnya majrur, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dallin itu bisa dibaca ad-dallun, ya. Bentuknya marfu. Ad-dallun marfu, mansubnya ad-dallin, majrurnya ad-dallin. Dalam bentuk marfu disebut ad-dallun. Ad-dallun itu siapa? Orang-orang yang banyak beramal
banyak beribadah tetapi tidak disertai dengan ilmu. Dia beribadah hanya nyontek saja, hanya niru saja, tidak mau mempelajari. Ya, tidak mau mempelajari kenapa gerakannya seperti itu, kenapa bacanya seperti itu. Dia beribadah hanya nyontek saja, copy paste saja dari yang dia lihat, dan yang dia lihat itu belum tentu benar. Ya, karena dia nggak mau belajar. Ya, jadi ad-dhallun adalah orang yang banyak beribadah, orang yang banyak beramal tanpa disertai ilmu. Tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Tidak bisa membedakan mana rukun, mana syarat. Ya. Jadi sholat asal-asalan. Ada orang yang sholat setelah maghrib 4 rakaat. Saya lupa namanya, sholat at-tawabin atau apa ya. Itu setelah diteliti hadisnya tidak sahih. Tapi karena orang tersebut tidak mau belajar, status hadis sholat sunnah at-tawabin setelah sholat apa namanya, arba'in atau arba'in ya, 4 rakaat setelah sholat maghrib ya. Karena tidak mau belajar tentang status hadis sholat arba'in setelah maghrib, akhirnya dia mengamalkan terus menerus, sementara para ulama sudah menyatakan status hadisnya lemah ya. Ibadah yang dibangun di atas hadis yang lemah tidak boleh diamalkan. Minimal apa? Hasan. Syukur-syukur sahih. Ya. Ketika dia zikir juga zikir asal-asalan. Ya. Ketika dia puasa juga sama, puasa asal-asalan. Bersolawat juga bersolawat asal-asalan, tidak mengikuti dalil. Ya. Salawat dibuat-buat ya. Sementara para sahabat Nabi, mereka banyak yang ahli bahasa Arab, tidak ada satupun yang menciptakan salawat. Mereka bersalawat dengan mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah sudah tuntas tentang tafsir surat Al-Fatihah. Barangkali ada diskusi, kita buka.